Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak pernah terluput walaupun hanya sekejap mata. Senantiasa nikmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada seluruh makhluknya. Dan di antara nikmat yang banyak tersebut, Allah berjumpakan kita di sebaik-baik tempat di permukaan bumi, yakni masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersama-sama salat fardu maghrib berjamaah, kemudian kita berzikir, kemudian kita salat ba'diyah, dan menunggu waktu Isya untuk sholat berjamaah nanti insyaallah. Di waktu-waktu ini, waktu luang ini, kita bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kesempatan yang sangat berharga di mana sebagian kaum muslimin mungkin di waktu sekarang mereka masih dalam perjalanan, atau mungkin mereka sedang di rumah menikmati hidangan dan segala macam kegiatan mereka. Dan alhamdulillah, dengan bersuanya kita kembali di Masjid Ubay bin Ka'ab ini, alhamdulillah sama-sama kita belajar, karena yang berbicara tidaklah berilmu sebenarnya, akan tetapi panitia, pengurus, takmir mengundang kita ke sini untuk mengisi kekosongan jadwal di malam ini. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan atas undangan ini dan kehadiran bapak-bapak ibu semuanya, saudara-saudari, dan ada juga anak-anak kami walaupun sudah keluar tadi, alhamdulillah salat maghrib bersama. Dan ini adalah suatu, mudah-mudahan ini tanda-tanda di antara tanda-tanda di mana kita berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala, dan berpisah nanti setelah kajian dan setelah kita salat nanti juga karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya pelajaran kita ini adalah pelajaran yang mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu pernah mempelajarinya. Namun tidak salahnya kita mengulang kembali, mengambil kisah dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dengan putranya Ismail alaihi salam. Dan mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kembali dan kita mengambil pelajaran-pelajaran yang Allah kisahkan di dalam firman-Nya. Namun sebelum kita memulai, kita meminta kepada salah seorang kita membacakan 11 ayat 125 sampai 135 dari surah Al-Baqarah. Ada yang bersedia? Ada yang bersedia? Ayat 125 sampai 135 Al-Baqarah. Fadal, Pak.
Masya Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Itulah ayat 125, 135 di dalam surah Al-Baqarah yang sama-sama baru saja kita dengarkan. Itulah pelajaran yang akan kita petik dari ayat-ayat tersebut di kesempatan yang berbahagia ini. Sebenarnya kalau di kajian tafsir biasanya tidak sampai 11 ayat. Namun karena kita cuma memetik faedah-faedah sedikit dan mengambil kisah dari dua nabi yang mulia ini, maka mudah-mudahan dengan waktu yang disediakan kita bisa mengambil faedah-faedah dari ayat yang baru saja sama-sama kita dengarkan. Dan kita berharap ayat-ayat yang baru saja dibaca tersebut mendapatkan pahala dari Bapak yang membacakan. Karena membaca Al-Quran itu satu huruf itu mendapatkan 10 pahala. Jadi alif lam mim. Jadi aku tidak mengatakan la takun lakum alif lam min harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Bukan aku mengatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Jadi membaca alif lam mim saja kita mendapatkan 30 pahala yang sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi yang sama-sama kita mendengarkan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, bahwasanya dengan mendengar tadi wa iza quri'al Qur'anu lahu wa ansitu wa fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, mudah-mudahan kamu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang kita harapkan. Dan itu ayat yang menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya mendirikan rumah ibadah pertama di permukaan bumi. Wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Rubaitullah tempat berkumpul bagi manusia. Tempat berkumpul seluruh dunia, kaum muslimin dan muslimat merindukan untuk bisa beribadah di Baitullah. Semuanya merindukan. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya setiap orang yang pernah baik itu haji maupun umrah, maka tidak pernah puas hatinya untuk senantiasa mengulangi berkunjung kembali. Karena begitulah Baitullah yang semua orang, terutama orang-orang yang beriman, kaum muslimin dan muslimat, merindukan untuk bisa ziarah ke Baitullah. Wa amna dan aman. Adapun tentang amannya negeri Makkah, insyaallah nanti di ayat 126 akan disinggung nanti insyaallah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan dijadikan di antara makom Ibrahim adalah tempat salat. Makom di sini bukanlah makam kuburan kita yang kita ketahui di negeri kita, bukan itu. Makom di sininya adalah tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dan alhamdulillah bagi kita yang pernah haji dan umroh, maka itu adalah di dekat Hijr, dekat pintu Ka'bah. Ada bangunan yang agak kuning seperti burung. Itu apabila alhamdulillah kita memasuki untuk tawaf 7 kali, mulai dari Hajarul Aswad 1 putaran sampai 7, maka dianjurkan bagi kita untuk sholat di belakang makom Ibrahim. Itu kalau memungkinkan.
Kalau seandainya itu tidak memungkinkan, boleh di tempat yang lain. Sholat 2 rakaat, di rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun, dan di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Baru setelah itu minum air zam-zam dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Dan ini merupakan salah satu usulan dari Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini adalah salah satu usulan beliau untuk menjadikan di antara maqam Ibrahim itu tempat sholat yang disetujui oleh wahyu. Di antara yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ketegasan pengharaman khamar. Itu juga usulan dari Umar, di mana yang awalnya bahwasanya khamar itu ada manfaatnya dan ada juga mudaratnya. Kemudian ayat yang menjelaskan di ayat yang lain tentang jangan dekati sholat ketika kamu dalam keadaan sukara, dalam keadaan mabuk. Dan yang terakhir tegas bahwasanya sesungguhnya khamar itu adalah perbuatan rijsun, maka jauhilah. Itu ketegasan. Itu di antara usulan Umar yang disetujui oleh wahyu. Dan yang berikutnya adalah bahwasanya tentang hijab bagi istri-istri Nabi, maka itu juga turun wahyu yang menyetujui pendapat Umar. Itu di antara pendapat-pendapat usulan Umar yang sesuai dengan wahyu, dan salah satunya di ayat ini, yaitu untuk dijadikan di antara maqam Ibrahim untuk tempat sholat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan Baitullah. Untuk mensucikannya ada dua di sini, yaitu mensucikan dari najis yang hakiki seperti membersihkan dari yang nampak, dan maknawi sehingga tidak ada lagi berhala-berhala, perkataan-perkataan kotor bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang iktikaf, dan bagi orang yang ruku, dan bagi orang-orang yang sujud. Bagi orang yang beribadah di Baitullah, maka itu tidak diperbolehkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat 126, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Rabb-nya agar dijadikan negeri ini negeri yang aman. Maksudnya negeri Mekah, agar dijadikan negeri yang aman. Warzuqha ahluhu, dan agar diberi rezeki penduduknya minas tamarat, dari buah-buahan. Bagi yang alhamdulillah telah haji dan umrah, dan bagi yang belum, mudah-mudahan Allah memberikan agar bisa berkunjung ke Baitullah untuk haji dan umrah. Itu perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun ini 1444 Hijriah, kuota untuk jamaah haji kita full. Tidak seperti tahun sebelumnya yang itu tidak semuanya bisa berangkat. Cuma separuh atau 40% dari kuota untuk jamaah Indonesia. Dan untuk tahun ini alhamdulillah 100%. Cuman ada kelemahannya, usulan dari Kemenak tentang harga yang harus dilunasi. Itu mudah-mudahan Allah mudahkan semua yang telah keluar nomor antriannya yang bertahun-tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji. Begitu juga dengan umroh. Lalu jika kita yang sudah pernah, bagaimana tentang buah-buahan?
Padahal Mekah itu adalah negeri yang tandus. Sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan ketika mereka berada di lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada orang. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan putranya yang baru lahir ketika itu. Sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, masih dalam menyusui. Nabi Ibrahim pergi, lalu dipanggil oleh Hajar. Nabi Ibrahim tetap berjalan. Lalu terakhir ditanya oleh Hajar, apakah Allah yang memerintahkanmu, wahai Ibrahim? Apakah Allah yang memerintahkan untuk meninggalkan dia dan putranya Ismail alaihissalam yang masih bayi? Nabi Ibrahim mengatakan, ya, tapi kalau itulah keadaan orang yang kuat imannya, apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kegentaran di dalam hatinya, tidak ada takut, tidak ada sedih, karena keyakinan di dalam hati bahwa Allah yang akan mengurus mereka berdua. Itu di situ mencari air, sumber air yang pasok makanan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim berupa kurma dan beberapa minuman, kantong minuman sudah habis. Maka Siti Hajar mencari berbolak-balik, dan itu menjadi salah satu manasik haji dan umroh antara Safa dan Marwah. Dari usaha itu dilihat tidak ada kemungkinan, ternyata sumber-sumur Zam-Zam berada di dekat kakinya Ismail, dekat tumitnya Ismail alaihi salam. Dari sini pelajarannya bahwasanya kita berusaha dahulu, nanti Allah yang akan memudahkan apa yang kita usahakan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim mendoakan agar diberi rezeki penduduk Mekah dengan buah-buahan. Kita saksikan bahwasanya buah-buahan yang segar bisa dinikmati oleh jamaah haji dan umroh. Dan bila mereka pergi ke supermarket seperti Bindaun, ini bukan iklan, karena itu yang paling dekat dari yang sekitar mal-mal pusat perbelanjaan, kita jumpai banyaknya buah-buahan yang segar-segar. Dan itu membuktikan salah satu dari doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Bagi yang beriman kepada Allah di antara mereka dan beriman kepada hari akhir. Qala wa man kafara fa umattihu qalilan thumma attarruhu ila adabin nar. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bagi orang yang kafir tersebut kenikmatan yang sementara. Kenikmatan yang sementara. Kemudian mereka dipaksa setelahnya dengan ila adabin nar. Dipaksa di akhirat kelak. Adapun di dunia mereka juga diberikan kesenangan, diberi juga rezeki. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan juga rezeki untuk kelangsungan hidup mereka. Apalagi orang-orang yang beriman. Jadi untuk masalah rezeki janganlah kita khawatir. Allah yang menjaminnya. Lalu apa yang kita khawatirkan? Yang kita khawatirkan adalah apakah amalan-amalan yang Allah beri taufik kekuatan kita mengamalkannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adapun dosa-dosa, kesalahan kita apakah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Belum tentu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara dua itu kita harap bahwasanya amalan ibadah amal soleh yang telah kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khawatir, takut akan dosa-dosa kita, maksiat kita yang
kita telah melampaui batas terhadap diri kita sendiri. Di masa-masa lampau, di masa-masa kita belum kenal masjid, di masa-masa kita belum bisa membaca Al-Quran Al-Karim, di masa-masa kita seperti orang-orang kebanyakan kaum muslimin dan muslimat. Bagi yang muslimah masih tidak menggunakan hijab, tidak pakai jilbab di masa-masa dahulu. Dan ingat, itu semuanya telah dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Di antara itu kita harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bi'sal masir. Dan itulah, neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di ayat selanjutnya, ayat 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Baitullah dari pondasinya, maksudnya membangunnya. Meninggikan di sini membangun Ka'bah dan bersama putranya, dengan putranya Ismail alaihissalam. Lalu setelah itu mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lalu mereka berdoa, ya Allah, terimalah dari kami. Dan ini Nabi SAW di setiap pagi, dan bahkan ini Nabi mengucapkannya di setiap subuh, pada subuh, dan termasuk dari zikir, di antara zikir-zikir pagi. Semua kita menghafalnya, alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan itu yang kita harap sebagai muslim dan muslimah setiap harinya, agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan rezeki yang halal dan thayyibah kepada kita, dan menjadikan amalan soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kita, jangan sampai kita mengandalkan kemampuan kita. Karena apapun yang telah kita perbuat, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan-amalan tersebut. Adapun tentang dosa-dosa kita, kita mohon ampun kepada Allah agar Allah memaafkannya, mengampuninya, sehingga dan menutupnya, sehingga di akhirat kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah mereka membangun Ka'bah. Bayangkan, amalan mereka amalan yang mulia, namun mereka tetap bermohon kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui agar menerima amalan mereka. Lalu di ayat yang ke-128, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang muslim, yang berserah diri kepadamu, dan dari keturunan kami umat yang muslimah, yang juga beriman kepada Engkau. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkanlah kepada kami tata cara manasik haji kami. Di sini kata-kata nusuk itu bisa manasik haji dan bisa juga ibadah-ibadah yang lainnya. Wa tub alaina, dan terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun, penerima tobat, dan maha penyayang. Di sini bahwasanya mereka juga
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya, agar mereka menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Dan begitu juga mendoakan anak cucu keturunannya. Siapa yang tidak mengetahui keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam? Alhamdulillah Nabi Ibrahim dikaruniai oleh dua putra. Yang pertama Nabi Ismail alaihissalam yang kita bahas kisahnya di malam yang berbahagia ini. Yang kedua adalah Nabi Ishak dari istrinya yang lain, yaitu Sarah. Dari Sarah lahir Ishak, lahir Yakub, lahir Yusuf dan seterusnya Bani Israel. Itu adalah sampai Nabi Isa alaihissalam akhir sebelum Nabi Muhammad SAW, itu semuanya adalah keturunan Bani Israel dan seluruhnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu digelari oleh ulama-ulama yang membahasnya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena seluruh keturunannya ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak cucu keturunannya agar beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberi kabar tentang doa Nabi Ibrahim di ayat yang lain di dalam surah Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan juga anak keturunannya. Di ayat 35. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balada amina. Ini sama teksnya dengan yang doa yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan agar tidak ada satupun dari anak keturunannya yang menyembah berhala. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam, imam ahlu tauhid, yang seluruh para nabi diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa dan khawatir bagaimana dengan anak keturunannya, dirinya dan anak keturunannya agar dijauhkan dari penyembahan berhala. Lalu bagaimana dengan kita? Yang kita tidak tahu mana yang itu syirik, mana itu termasuk syirik kecil. Dan kita terkadang tawakal kita tidak hanya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak 100%. Maksudnya tidak 100%, masih ada keraguan dalam hati kita. Dan itu kita rasakan. Bukan kita menuding, memvonis si fulan. Kita merasakan sendiri. Bagaimana hati kita itu belum terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih khawatir kita tentang bagaimana nasib kita di dunia. Padahal orang kafir saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki untuk melangsungkan kehidupannya, kemewahan sesaat di dunia. Lalu kenapa kita khawatir dengan Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita beriman kepadanya. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu. Kita azan dulu. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Fadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di ba'da azan ini kita agak cepat pembahasannya dan kita ambil poin-poin pentingnya karena baru masuk ayat 128. Ini datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya inna Ibrahima Makkata wada'a ahliha wa inni harramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan keharaman, kesucian negeri Mekah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan Madinah untuk menjadi negeri haram juga. Dua negeri suci yang kita kenal dengan Al-Haramain, dua tanah suci. Mekah haramnya, sucinya berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun Madinah sucinya berkat doa Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berada di tanah haram, maka ada larangan-larangan. Ketika kita berada di tanah haram, maka muliakanlah. Tidak boleh kita berburu di situ, mengambil buruan lalu menyembelihnya. Kita tidak boleh mematahkan pohon-pohon rantingnya. Ada aturan-aturannya. Di negeri dua tanah haram ini didoakan oleh yang pertama Mekah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Madinah juga penduduknya didoakan juga oleh Nabi kita, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan bahwasanya dia Nabi Ibrahim pun memberikan
di dalam meminta dalam doanya agar diberitahukan tentang manasik-manasik haji. Manasik-manasik haji dan seluruh manasik haji sejak dari Nabi Ibrahim sampai sekarang, sampai zaman Nabi Muhammad, sampai akhir zaman tetap ada orang yang melakukan manasik-manasik tersebut. Dan adapun terdapatnya berhala itu pertama kali yaitu dilakukan oleh Ammar bin Luhai atas usulannya. Dia adalah seorang penduduk Mekah yang dermawan, seorang yang berperangai baik, seorang yang berbudi pekerti mulia. Ketika itu Ammar bin Luhai pergi ke Syam. Kebiasaan orang-orang Quraisy berdagang. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was-shaif falyaqudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu di musim panas mereka pergi ke Syam berdagang. Dan ketika di musim dingin mereka pergi ke Yaman. Dan Ammar bin Luhai ketika berada di Syam menyaksikan orang-orang di Syam menyembah berhala. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Ammar bin Luhai itu tidak ada yang menyembah berhala. Karena telah disucikan oleh Nabi Ibrahim, telah disucikan oleh Nabi Ismail. Ibadah, tawaf, i'tikaf, sujud dan ruku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kembali dari Syam, ketika menyaksikan penduduk Syam menyembah berhala, maka Ammar bin Luhai juga membuat usul. Usulannya diterima. Apa pelajarannya? Orang yang dermawan, orang yang berbudi pekerti yang baik, orang yang santun, orang yang tentu ucapannya didengar dan diikuti. Itu sama di zaman kita, ada misalnya tokoh masyarakat, Pak Haji yang biasa memberi infak yang banyak dan dia suka begini, apapun yang diomongkan Pak Haji, walaupun menyelisih syariat, orang meyakini juga. Begitu juga Ammar bin Luhai ketika kembali dari Syam mengusulkan ada berhala, maka diikuti juga. Dan dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ammar bin Luhai di akhirat kelak mendapatkan azab, ususnya terburai-burai. Karena dia adalah orang yang pertama yang membuat orang-orang Mekah ada berhala di Ka'bah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini mereka berdua agar meminta kepada Allah agar diterima tobat mereka. Sekali bernabi dan Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rasul yang ulul azmi. Masih mengakui dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang dari pagi bangun tidur sampai tidur kembali? Apakah kita tidak ada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mata kita ini dijamin tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah telinga kita ini kita jamin tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah lisan kita ini selamat dari menggibahi saudara-saudari kita? Tidak ada. Keluar saja kita dari rumah, mata kita sudah dikotori dengan maksiat. Belum dengan HP-HP kita yang ada iklannya berseliweran. Itu sudah otomatis. Lalu bagaimana dengan pendengaran kita? Bagaimana dengan lisan kita? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan Maha Penyayang. Itu Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan kita maupun kesalahan kita sepenuh langit dan bumi, Allah juga mengampuni. Sebanyak buih di lautan, Allah mengampuni. Itulah Allah yang senantiasa kita menyembahnya di dalam ibadah-ibadah kita, yang senantiasa kita meminta kepadanya. Sudahkah kita mempelajari sifat-sifatnya yang maha tinggi, nama-namanya yang indah? Seberapa jauh kita mempelajari mengenalnya?
Adakah rasa takut kita ketika kita dibacakan ayat yang dibacakan oleh Bapak tadi? Adakah bergetar jiwa kita? Maksiat kita masih berkarat. Maksiat kita masih berkarat. Waliyahzubillah. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, menangis air matanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meminta kepada Abdullah bin Mas'ud agar dibacakan Al-Quran Al-Karim. Apakah aku yang membacakannya kepadamu ya Rasulullah, sementara ayat tersebut Al-Quran itu turun kepadamu? Nabi SAW mengatakan, bacakanlah, aku ingin mendengar dari orang lain. Akhirnya Nabi mendengar, Nabi pun menangis. Nabi SAW. Kenapa kita masih biasa dengan mendengar ayat Al-Quran Al-Karim? Tidak ada tersentuh jiwa kita dengan Al-Quran. Waliyahzubillah, ini adalah maksiat yang masih menutupi noda-noda hati kita. Maksiat yang kelam, yang belum membuat hati kita terenyuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 129, Rabbana wa ba'athna fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, lalu diminta lagi bahwasanya utuslah bagi mereka di antara mereka sendiri seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Ya, ayat-ayat engkau, dan mengajarkan mereka dengan Alkitab, semua wahyu yang diturunkan, baik itu kepada Musa, Taurat, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, wal hikmah. Dan begitu al-hikmah, al-mufassir mengatakan al-hikmah di sini adalah as-sunnah, yang mengajarkan Alkitab, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka dengan itu. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang yang ummi, rasul yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa juga menulis di antaramu, sama yatlu alaihim ayati, untuk membacakan kepadamu ayat-ayatnya dan juga menyucikan dan mengajarkanmu Alkitab wal hikmah dari golonganmu sendiri. Maksudnya dari manusia, bukan dari jin, dari manusia. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha agung dan maha bijaksana. Di ayat yang 130 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yarghabu 'an millati ibrahima illa man safiha nafsah. Dan tidaklah yang membenci milah Ibrahim kecuali orang-orang yang membodohi dirinya. Milah Ibrahim, milah yang hanif, milah yang condong kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan. Itulah milah Ibrahim alaihissalam, millata Ibrahim. Dan siapa yang membenci agamanya Ibrahim, milahnya Ibrahim yang hanif, itulah orang-orang yang telah membodohi jiwanya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan kami telah memilihnya di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya di akhirat kelak Nabi Ibrahim adalah termasuk orang-orang yang saleh. Termasuk orang-orang yang saleh. Di ayat yang 131 Allah Subhanahu wa taala memberi kabarkan tentang iz qala lahu rabbuhu aslim, perintah untuk mereka agar tunduk dan patuh. Ketika Rabbul Alamin memerintahkan untuk tunduk dan patuh.
Qala aslamtu li rabbil alamin. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, aku tunduk dan patuh kepada Rob semesta alam. Ini Rob ini adalah bahasa yang sangat lembut. Sungguh tidak cocok diartikan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kita ketahui dari bahasa Sanskerta, entah apa maknanya. Tuhan, apa makna Tuhan? Sementara Tuhan juga digunakan oleh agama-agama lain. Tuhan mereka. Makna Rob ini adalah makna yang mencakup seluruhnya. Bahwa Allah lah yang mengatur, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah lah yang... Semua kata-kata yang untuk Allah Subhanahu wa taala rububiyahnya adalah cocoknya dengan Rob. Itu makanya kita jumpai di beberapa penerbit itu tidak mau menerjemahkan dengan Tuhan, tapi dengan Rob gitu. Penerbit-penerbit yang amanah. Karena kata-kata Tuhan tidak mencukupi arti dari Rob. Mana Rob? Rob semesta alam yang mengatur, yang mendidik, yang mentarbiyah seluruhnya. Tidak cocok, tidak cukup diartikan dengan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk adab berdoa adalah yaitu dengan menggunakan Rabbana, Rabbi, Allahumma. Itu kalau dikumpulkan itu banyak puluhan atau mungkin ratusan yang diawali dengan Rabb. Itu salah satu adab berdoa, yaitu dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah agar meminta kepadanya. Dan Allah menyukai seperti di Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Rabbi, lembut. Bahasa yang sangat lembut untuk Allah Subhanahu. Rabbighfirli, Masya Allah. Itu Allah menyukai permohonan hambanya ketika meminta kepadanya, Rabbighfirli. Selanjutnya di ayat yang 132, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba ya baniya anna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, kepada Yakub, dan Yakub juga kepada anaknya, sesungguhnya Allah telah memilih bagimu agama Islam, maksudnya fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam, berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagaimana definisinya disebutkan oleh para ulama kita, al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan diikuti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahli. Itulah makna Islam yang definisikan oleh ulama kita. Mungkin di antara kita ada yang lupa, mudah-mudahan ingat lagi yang barusan kita sebutkan definisinya. Seperti juga nasihat-nasihat khotib, dan mulai di khutbah saja, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selanjutnya di ayat 133, ini bagaimana Nabi Yakub yang telah mendapat wasiat dari bapaknya. Jadi kata-kata bapak ini bisa juga untuk memang bapak sendiri dan juga pada kakek. Karena ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib bergembira, lalu dia membawanya ke Ka'bah. Dia mengatakan anakku. Jadi cucu itu bisa juga dikatakan anakku. Berbeda orang Arab itu, dia mengatakan cucunya itu anak. Begitu juga bapakku. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Nabi Ibrahim, padahal jauh jaraknya, bapakku Ibrahim. Jadi sesungguhnya aku ini adalah berkat dari doa bapakku. Maksudnya Nabi Ibrahim mendoakan anak cucu keturunannya agar menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala,
yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya dari keturunan Bani Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah engkau mempersaksikan ini adalah bantahan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang Ahlul Kitab, di mana mereka mengatakan bahwa mereka mendapat petunjuk. Nanti ada di ayat terakhir, nanti kita singgung. Adakah engkau menyaksikan hadir ketika Yakub mendatangi tanda-tanda kematiannya, lalu dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub alaihissalam, berpesan, wasiat. Begitu juga wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau sembah setelah aku tiada. Sosok Nabi yang mulia yang Allah pilih mereka untuk mengemban risalah, berwasiat kepada anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di. Sementara kita memikirkan biaya apa yang akan nanti, bagaimana anak-anak saya, bagaimana sekolah mereka, bagaimana segala macamnya, perihal dunia semuanya. Ma ta'kuluna min ba'di, apa yang mereka makan setelah aku mati. Bukan ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan mereka sembah setelah aku mati. Pernahkah kita di dalam hati kita ketika kita telah di usia-usia, terutama bagi orang-orang semuanya kita akan mati. Tetapi ketika kita sakit atau sakaratul maut, mewasiatkan kepada anak-anak kita seperti itu. Yang kita khawatirkan adalah tentang perihal kehidupan dunia. Tidak pernah kita mengkhawatirkan tentang bagaimana nasib anak keturunan kita di akhirat. Tidak pernah. Karena akhirat itu jauh bagi kita, padahal dia dekat. Akhirat itu dekat. Berapa banyak kita menyaksikan orang yang di paginya kita berjumpa, pas zuhurnya kita menyolatkan jenazahnya. Dekat. Maut itu dekat. Jadi kita wanti-wanti anak keturunan kita doakan mereka sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mendoakan anak keturunan mereka agar menjauhi penyembahan berhala, agar anak cucu keturunan mereka juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar menjauhi kesyirikan. Agar menjauhi kesyirikan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ini adalah dakwah, bukan dakwah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi bukan. Ini adalah dakwah para nabi dan rasul, memperingatkan umat agar bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Jadi kadang-kadang kita dibilang, oh dakwah sedikit-sedikit tauhid, sedikit-sedikit tauhid. Bukan, ini adalah pokoknya, intinya dakwah adalah tauhid. Bahkan ulama mengatakan barang siapa yang seumur hidupnya berdakwah tanpa berdakwah tauhid, belum berdakwah. Belum pernah berdakwah. Apapun yang dia bahas, tetapi tidak memperingatkan manusia agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melarang mereka, mengingatkan mereka agar tidak berbuat syirik sedikit pun, tidak ada riya dalam ibadahnya. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim menasihati anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau sembah setelah aku mati nanti? Setelah aku tiada, nak, apa yang akan disembah nanti? Ini pelajaran, PR bagi kita, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, terhadap generasi kita yang akan datang. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Lalu anak-anaknya, di antaranya Nabi Yusuf, dan 11 apa 10 itu putranya Nabi Yakub menjawab, kami menyembah ilah engkau ya Bapak dan ilah Bapak engkau, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang wahid, ilah yang satu, yang esa, ilah wahida, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat 134, tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang sebelumnya, laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa pula yang telah kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan sesungguhnya kamu tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka kerjakan. Kita tidak akan, oh si fulan melakukan ini, si fulanah dia begini. Kita tidak akan ditanya tentang amalan orang. Kita itu akan ditanya bagaimana dengan diri kita. Kita akan ditanya bagaimana istri kita. Kita akan ditanya bagaimana dengan anak-anak kita. Bukan kita tidak peduli kepada orang lain. Karena yang pertama untuk perbaikan adalah diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bukan memelihara orang dahulu, diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu. Terkadang kita sibuk dengan aib-aib saudara kita. Si fulan begini, si fulan masih riba, si fulan begini. Itu kita mendakwahkan, iya. Karena dakwah itu kasih sayang, memberitahu. Tetapi bagaimana dengan diri kita terlebih dahulu, bagaimana dengan keluarga kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatanlah orang-orang yang terdekat kepadamu. Ketika ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Bani Hashim, memanggil anak-anak Abdul Muthalib, bibinya, memanggil anak-anaknya, ya Fatimah binti Muhammad, sesungguhnya aku tidak bermanfaat di sisi Allah di akhirat kelak. Nabi SAW tidak ada, karena nanti di akhirat kelak Allah Malik Yaumiddin, satu-satunya penguasa, tidak ada penguasa, hanya Allah satu-satunya. Dan kita semuanya, baik yang berbicara dan yang hadir di sini dan yang menyaksikan melewati media, semuanya akan ditanya. Semuanya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memasuki ayat yang terakhir, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan orang-orang itu, orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, jadilah orang-orang Yahudi dan Nasrani tahtadu, yang mendapat petunjuk. Lalu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakanlah, bahkan milah Ibrahim yang hanif. Hanif adalah agama sebagaimana yang kita sebutkan, yang condong kepada tauhid dan menjauh pada kesyirikan. Itulah yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan adalah Ibrahim itu milahnya tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itulah pelajaran yang bisa kita sampaikan. Namun sebelum kita akhiri, bahwasanya kenapa kita mengambil kisah ini? Karena kisah ini pertama, terus terang dari kami pribadi, awalnya diberitahu mengisi kajian di sini sebelum Jumat tadi, jam 11 kurang. Tidak ada persiapan, tidak bawa kitab sama sekali. Yang kedua, pas mikir-mikir bisa enggak nanti memberi materi. Diusahakan juga, karena kita di pasar, diusahakan juga menulis-nulisnya. Alhamdulillah masih teringat pelajaran-pelajaran yang lama. Dan ini sebenarnya yang berbicara hadir di sini untuk mengulang-ulang pelajaran juga. Untuk mengulang-ulang pelajaran yang pernah dipelajari. Alhamdulillah. Ini surah Al-Baqarah ini pernah juga dipelajari. Alhamdulillah. Dan di sini ada kajian tafsir ya Pak Ketua. Alhamdulillah, karena kita selain Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, juga dipelajari, ditadaburi makna-maknanya. Lalu apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran itu maka diamalkan, dan apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran itu maka ditinggalkan. Bukan sekedar kita baca saja, tetapi kita tingkatkan lagi, kita tingkatkan. Alhamdulillah kita telah belajar tajwidnya, ilmu tajwidnya, membacanya sesuai dengan makhraj wa sifatul hurufnya, dan alhamdulillah bacaan Bapak tadi alhamdulillah itu mudah-mudahan Allah memberkahi beliau,
Itu Masya Allah, bagaimana jiwa kita kalau kita betul-betul mendengarnya, alhamdulillah itu menjadi tenang itu. Karena Al-Quran itu adalah syifa fi sudur, obat bagi dada kita, bagi hati kita. Tidak ada obat yang ampuh untuk mengobati penyakit-penyakit jiwa kita selain yang telah Allah turunkan obatnya. Begitu juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedikit sebelum kita kita selesaikan, kita tutup, kita menyinggung sedikit tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Khulla yaitu tingkatan tertinggi dalam kecintaan. Hub, syauq. Ada beberapa tingkatan, yang paling tinggi itu adalah khullah itu. Istilahnya cinta, khalil, kasih sayang itu. Cinta, rindu, dan seterusnya. Dan yang paling tinggi adalah khalil ini. Khalil ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dalam surah An-Nisa ayat 125, di mana Nabi Ibrahim Allah jadikan sebagai kekasihnya. Sebagai kekasihnya. Karena semua perintah Allah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ditinggalkan keluarganya dan anaknya Ismail masih bayi, ditinggalkan di Mekah yang tandus, yang tidak ada manusia, yang tidak ada pepohonan, yang tidak air sumber makanan, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika setelah dewasa Nabi Ibrahim pun diperintahkan di dalam mimpinya agar menyembelih putranya Ismail yang ketika itu beranjak remaja, dilakukannya juga. Semua apapun yang Allah perintahkan dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam. Itu makanya Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga jadi diangkat oleh Allah. Jadi tidak cocok dengan Nabi Ibrahim adalah khalilullah, Nabi Musa adalah kalamullah yang berbicara dengan Allah, lalu Nabi Muhammad habibullah. Tidak. Nabi Muhammad bukan habibullah, khalilullah juga, khalilur rahman. Diangkat menjadi khalil. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Abu Bakar, sesungguhnya seandainya aku mengangkat khalil, maka akan kujadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan keluarga Nabi Ibrahim yang dapat berkah? Seluruh keluarga Nabi Ibrahim itu mendapatkan berkah, diangkat menjadi para nabi dan rasul. Sehingga Nabi Muhammad SAW juga ingin anak keturunannya, keluarganya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salawat Ibrahimiyah yang kita ketahui, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi Nabi Ibrahim adalah suri tauladan, dan ini Allah sebutkan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Jadi itulah dia sebagai suri tauladan yang baik, di mana Ibrahim alaihissalam memperingatkan kepada kaumnya dan berserah diri, berlepas diri apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berlepas diri apa yang itu, makanya Nabi Ibrahim itu dikatakan ummah, imamnya orang tauhid, dan dikatakan ummah ketika di zamannya seluruhnya menyembah berhala. Cuma Nabi satu-satunya Nabi Ibrahim alaihissalam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayahnya sendiri pembuat berhala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dikatakan Abul Anbiya. Adapun Nabi Adam alaihissalam dikatakan Abul Basar.
Karena dari Nabi Ibrahim, sebagaimana kita sebutkan tadi, lahirlah putranya Ismail. Dari Ismail jauh sampai ke Arab, Quraisy seluruhnya, Abdul Muthalib dari Bani Hashim, Abdullah baru Nabi Muhammad SAW. Terputus dia, tidak ada Nabi di antaranya. Adapun dari Ishak, lahirlah Yakub. Yakub adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya adalah Abdullah, hamba Allah. Israel itu bahasa Ibrani. Yang mana Zabur, yang mana Taurat, Injil yang dahulu ada berbahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, bahasa ketika di zaman itu dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi makanya Bani Israel, seluruh anak keturunan Bani Israel seluruhnya sampai Nabi Isa alaihissalam seluruhnya berasal dari Bani Israel. Nah, disinilah asal muasal dengkinya orang-orang Bani Israel kepada Nabi Muhammad SAW. Karena seluruhnya Nabi dan Rasul, dan mereka mengetahuinya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenalmu, wahai Muhammad, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW. Telah dikabarkan bahwa nanti Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Namun hasadnya sebagaimana hasad iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata itu bukan dari kita. Maksudnya dari keturunan Nabi Bani Israel sampai ke Nabi Ishak. Ternyata itu dari keturunan Arab, dari putra Nabi Ismail yang satu lagi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Itulah yang bisa kita pelajari, bagaimana keutamaan-keutamaan yang begitu dan mukjizatnya Nabi Ibrahim yang ketika dibakar tidak bisa terbakar oleh api. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap api dalam surah Al-Anbiya, ya qulna qulna ya nar apa? Ada yang ingat? Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Itu dalam surah Al-Anbiya. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Berkata ahli tafsir, seandainya Allah tidak berfirman salaman Ibrahim, salaman ala Ibrahim, selamatkanlah Ibrahim, maka Nabi Ibrahim akan membeku dingin. Tapi Allah berfirman, dingin, ya dingin sesuai dengan tidak terbakar. Seandainya Allah tidak mengatakan dingin, istilahnya salaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim, maka akan membeku. Akan dingin sekali. Tetapi di akhirnya Allah mengatakan selamatkanlah Ibrahim. Itulah sedikit kisah yang mudah-mudahan kita jangan membuka cakrawala kita, hati kita, bahwa dakwah tauhid ini bukan dakwah yang belakangan. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita katakan kamu pengikut Wahabi, tidak. Kami pengikut milahnya Ibrahim yang hanif. Jadi apapun yang di media tidak usah kita pedulikan. Yang penting kita dakwah tauhid, menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah ini cuma undangan. Biasa kajian rutin, insya Allah disambung pekan depan. Mudah-mudahan jika ada waktu mungkin kita bisa bersua lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kalau dapat memberitahunya jangan dadakan. Karena mencari materi itu bukan sembarangan, istilahnya kalau dapat lebih sempurna ada persiapannya. Tapi itulah keadaan ban serap kalau udah bocor ban baru ban serap nih. Alhamdulillah besok kita juga ada kajian di Masjid Taqwa hari Rabu, hari Ahad. Kadang-kadang ada diminta, hari Selasa dulu pernah diminta, kita ada ngajar juga, diminta oleh teman-teman ngajar, dan ada juga ngajar online, itu makanya ada jadwal yang, mohon maaf, ada undangan yang kalau tidak pernah ada hari Selasa dahulu tidak bisa kami penuhi, itu karena kami juga ada kegiatan belajar dan mengajar. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanya. Kalau payah-payah, si Ustaz lain aja. Ayo, enggak apa-apa. Coba. Tapi kalau tidak bisa kita jawab saja dengan Allahu a'lam. Ditinggikan karena itu tuh sudah ada.
Sudah ada pondasi dasar itu sudah ada di bumi itu namanya Baitullah. Baitullah sudah ada pondasinya, lalu mereka membangunnya yang seperti dahulu. Dahulu yang seluruhnya dulu masuk Hijr Ismail yang sekarang yang separuh itu masuk seluruhnya. Namun ketika terjadi banjir waktu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa kali pembangunannya dan waktu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada banjir sehingga robohlah Ka'bah dibangun kembali. Dikumpulkanlah uang harta-harta yang semuanya harta halal. Tidak boleh harta dari berjudi, tidak boleh dari pelacuran atau segala macamnya, yang halal-halal saja. Karena uang ketika itu tidak cukup dananya, maka Hijr Ismail itu tidak cuma separuh itu saja. Kalau dulu itu penuh itu. Jadi maksudnya di sini yaitu Nabi Ibrahim itu meninggikan dari awal ada pondasinya yang Allah beritahukan itu, dan itu untuk di bumi itu Baitullah, untuk di langit dunia Baitul Izzah namanya. Adapun di langit yang ketujuh itu namanya Baitul Ma'mur. Itu setantang. Setantang ke atas, naik turun, dan Baitul Ma'mur itu malaikat itu beribadah, kata Nabi SAW, 70.000 malaikat beribadah di Baitul Ma'mur, dan tidak ada yang tersisa walaupun seempat ruas jari ini, saking rapatnya mereka sampai langit itu berdiri. Dan setelah mereka keluar, para malaikat itu, dan mereka tidak akan kembali lagi. Jadi di bumi namanya Baitullah sudah ada pondasinya, yang itu yang ditinggikan, yang dibangunkan oleh Nabi Ismail dan bapaknya Ibrahim. Wallahu taala a'lam. Sepertinya sudah cukup. Nanti dibuka pertanyaan, wah sampai jam 9 pula. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz kita yang lain yang lebih mendalam ilmunya. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi